Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa memaparkan materi mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang beranggotakan 8 orang, yaitu: Perkenalkan, nama saya Adi Jayosi Dwi Putri dengan NIM 22011149. Saya Rifanela Safia dengan nomor NIM 2201153. Nama saya Dini Afrilia Rahma dengan NIM 2201157. Muhammad Abdul Aziz Yanusi dengan NIM 22011171. Saya Nadia Solviani Safitri dengan NIM 2201174. Saya Sabina Rizky Amelia dengan NIM 2201183. Nama saya Tri Aini Sepmiranti dengan NIM 2201190. Nama saya Wanda Afriska dengan NIM 2201192. Pembahasan materi kami kali ini adalah yang pertama sistem saraf, yang kedua struktur sistem saraf, yang ketiga jaringan saraf, yang keempat sistem saraf pusat, yang kelima sistem saraf tepi, yang keenam sel-sel pada sistem saraf, dan yang terakhir fungsi sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu sama lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya, karena pengaruh saraf tersebut akan terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan juga gerakan. Jadi, kemampuan untuk memahami, belajar, dan memberikan respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Jaringan saraf terdiri dari neurologia dan sel C1 atau sel-sel penyokong serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis sel tersebut demikian sangat erat dan berintegrasi satu sama lainnya, sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit saja. Sistem saraf merupakan sistem komunikasi dan sebagai pengendali utama dalam tubuh. Sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk mengendalikan banyak fungsi tubuh, di mana sistem saraf akan memberikan respon yang cepat dan singkat, sedangkan sistem endokrin memberikan respon yang lambat. Keduanya berfungsi untuk mempertahankan homeostasis. Sistem saraf sangat besar dan kompleks yang berintegrasi dengan semua sistem tubuh. Sistem saraf terdiri dari jaringan miliar neuron yang rumit dan banyak neurologia yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf pusat atau SSP. SSP merupakan pusat yang mengintegrasikan perintah atau komando dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord atau juga disebut sebagai medulla spinalis. Otak berada di tengkorak dan memiliki sekitar 85 miliar neuron, sedangkan sumsum tulang belakang berisi 100 miliar neuron yang terhubung ke otak melalui foramen magnum di tulang oksipital dan juga dikelilingi oleh tulang kolum vertebralis. Fungsi dari SSP yaitu menafsirkan informasi sensorik yang masuk dan mengeluarkan pesan atau instruksi yang berdasarkan pengalaman, masa lalu, dan saat ini. Yang kedua, ada sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf dan juga reseptor sensorik yang memanjang dari otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf
Jaringan saraf terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu neuron dan neuroglia. Pada berbagai jenis sel, sel-sel tersebut bergabung di berbagai area sistem saraf. Secara struktural, neuron dan neuroglia berbeda tergantung keberadaannya di sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Akan tetapi, struktur tersebut berhubungan dengan perbedaan fungsi kedua sistem tersebut. Neuroglia merupakan sel yang paling kecil, akan tetapi memiliki jumlah yang besar daripada neuron. Neuroglia berfungsi sebagai pendukung, pemelihara, dan pelindung neuron, serta memelihara cairan interstitial. Selanjutnya, sistem saraf pusat atau SSP. Susunan saraf pusat atau SSP yaitu otak dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah. Bagian-bagian otak yang pertama ada cerebrum. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Bagian ini terbagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Setiap bagian dari otak besar terbagi menjadi beberapa bagian lagi yang disebut lobus. Setiap lobus memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, lobus frontal. Bagian ini terdapat di bagian depan otak. Berfungsi mengendalikan perilaku manusia seperti kemampuan motorik, problem solving, hingga emosi. Yang kedua, lobus parietal. Terletak di bagian belakang lobus frontal. Fungsinya mencerna informasi dari bagian otak lain. Yang ketiga, lobus temporal. Lobus ini terletak di area yang sama tingginya dengan telinga. Bagian ini berfungsi untuk mengingat bentuk, bahasa, dan memahami emosi dan interaksi orang lain. Yang terakhir ada lobus occipital. Lobus ini terletak di bagian belakang otak. Fungsi bagian ini adalah mengendalikan penglihatan. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, terletak di bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil memiliki dua belahan, sama seperti otak besar. Otak kecil berfungsi untuk menggerakkan motorik halus manusia. Motorik halus berfungsi pada pergerakan tangan dan kaki. Yang ketiga ada talamus. Bagian otak ini memiliki fungsi seperti penyalur sinyal pada otak. Talamus juga berfungsi mengendalikan kesadaran, tidur, dan ingatan. Yang keempat ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan pada tubuh. Bagian ini menjaga suhu tubuh, nafsu makan, memproduksi hormon, dan melepaskannya. Yang kelima ada pons, bertugas untuk mengendalikan pergerakan otot wajah dan mengirim informasi sensorik. Yang keenam ada medula oblongata, terletak di bagian paling bawah otak. Bagian ini berfungsi mengendalikan fungsi jantung dan otak. Selanjutnya yang ketujuh ada kelenjar pituitari, adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. Yang kedelapan ada spinal cord, yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat, memiliki fungsi sebagai menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak. Yang kesembilan ada kelenjar pineal, adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Setelah otak, ada pun medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang
panjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi atau SST yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. SST tersusun dari sebuah saraf yang membawa pesan dari dan ke SSP. Berdasarkan fungsinya, SST terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sistem saraf somatik atau SSS. Sistem saraf somatik terbagi dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Yang pertama ada saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Pertama ada saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Yang kedua ada saraf spinalis. Ada 31 pasang saraf spinalis berawal dari korda melalui radix dorsa atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinalis adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Selanjutnya ada sistem saraf otonom atau SSO. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak didasari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari kedua sistem saraf ini adalah saling berbalikan. SST berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada divisi sensori atau aferen, yaitu susunan saraf tepi dimulai dari reseptor pada kulit atau otot, efektor ke dalam plexus, radix, dan seterusnya ke susunan saraf pusat. Jadi bersifat ascendens. Yang kedua ada divisi motorik atau efferents yang menghubungkan impuls dari SSP ke efektor yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit atau otot dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, sel-sel pada sistem saraf. Yang pertama ada sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau disebut dengan soma, dendrit, dan akson. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme ke seluruh dari neuron. Pada badan sel terdapat nukleus. Daerah dikelilingi nukleus disebut perikarion. Badan sel biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Nah, dendrit adalah serabut sel
serabut sel paraf pendek dan bercabang-cabang, serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel akson. Akson adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar dari badan sel. Di dalam akson terdapat benang-benang lus yang disebut neurofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis serabut milein yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi yang sangat kompleks. Kenapa? Karena kita dapat merasakan bau, berbicara, memori di mana mengingat kejadian di masa lalu, memberikan sinyal yang mengendalikan gerakan tubuh, dan mengatur fungsi organ dalam. Maka sistem saraf dibagi menjadi 3 fungsi dasar, yaitu sensorik, integratif, dan motorik. Fungsi pertama ada fungsi sensorik. Reseptor sensorik akan mendeteksi adanya rangsangan atau perubahan dari internal dan eksternal. Rangsangan internal seperti peningkatan atau penurunan tekanan darah, sedangkan rangsangan eksternal misalnya percikan minyak panas yang terkena di lengan. Kemudian informasi sensorik akan dibawa ke otak dan sumsum tulang belakang melalui saraf kranial dan tulang belakang. Yang kedua ada fungsi integratif, di mana sistem saraf akan memproses dan menafsirkan informasi sensorik dengan menganalisis dan memutuskan respon yang akan dilakukan. Yang ketiga, fungsi motorik. Setelah informasi sensorik diintegrasikan, maka sistem saraf memperoleh respon motorik yang sesuai dengan mengaktifkan efektor, yaitu oktot dan kelenjar melalui saraf kranial dan tulang belakang, sehingga mengaktifkan otot dan kelenjar, di mana otot akan berkontraksi dan kelenjar melalui sekresi. Sesuai pada gambar, di sini ada contoh fungsi saraf pada saat menjawab telepon yang sedang berdering. Jadi suara telepon yang berdering akan merangsang reseptor sensorik pada telinga. Kemudian informasi yang didengar ini akan diteruskan ke dalam otak untuk diproses dan diambil keputusan untuk menjawab telepon tersebut. Maka otak akan merangsang kontraksi otot tertentu untuk memegang telepon dan menekan tombol untuk menjawab telepon tersebut. Baiklah, demikianlah materi yang sudah kami paparkan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.